Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat dosen pengampu Pancasila Pak Kosasi Adi Saputra, SPD MPD, dan rekan-rekan khususnya kelompok 4 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi atau sering disebut dengan presentasi mengenai hubungan gizi buruk dengan implementasi Pancasila. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Kelompok 4 mempunyai 6 anggota. Yang pertama saya sendiri, Fajar. Yang kedua ada Risma. Yang ketiga ada Alfiana. Yang keempat ada Salma. Yang kelima ada Salwa. Dan yang keenam ada Eis. Sebelum kita lanjut ke inti materi, baiknya kita mengenal dulu apa itu gizi buruk. Nah, teman-teman, gizi buruk atau yang sering kita sebut malnutrisi ialah suatu kondisi di mana tubuh tidak memperoleh asupan nutrisi yang memang sesuai untuk kita butuhkan gitu. Jadi nutrisi yang masuk ini tidak sesuai. Apa saja nutrisi ini? Itu ada 4 macam. Bisa jadi protein, bisa jadi kalori, bisa jadi vitamin, bisa jadi mineral. Dan apabila keempat nutrisi ini tidak terpenuhi, maka akan muncul suatu efek. Efeknya itu bisa jadi wasting, bisa jadi stunting, bisa jadi berat badan yang berkurang. Fakta mengenai gizi buruk di dunia, gizi buruk ini setiap tahunnya membunuh 2 juta anak di dunia. Nah, ciri-ciri dari gizi buruk itu yang pertama ada kehilangan lemak dan kehilangan massa otot. Ini berhubungan dengan indeks massa tubuh seseorang yang kurang dari 18,5 meter persegi per kilo. Selanjutnya, pipi cekung dan mata juga cekung. Yang ketiga, perut kembung. Nah, kita akan melihat data kasus gizi buruk yang ada di Indonesia pada tahun 2021. Di sini, kelompok 4 mengambil 10 provinsi terbanyak 10 provinsi terbanyak kasus gizi buruk di Indonesia. Yang pertama, urutan 3 terbanyak ditempati oleh Provinsi NTT atau Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Karena dari 3 provinsi ini, lebih dari 1.000 kasus gizi buruk pada tahun 2021. Gizi buruk dengan kasus 500, di atas dari 500 kasus, itu ada Provinsi Sumatera Utara, lebih tepatnya 856 kasus, Jawa Barat lebih tepatnya 816 kasus, dan Aceh 734 kasus. Untuk Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Barat itu mempunyai kasus di bawah 500 pada tahun 2021. Baik, di sini ada faktor penyebab gizi buruk. Faktor penyebab gizi buruk dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung gizi buruk terjadi karena kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi dan menderita penyakit infeksi. Faktor konsumsi makanan merupakan penyebab langsung dari kejadian gizi buruk pada balita. Hal ini disebabkan karena konsumsi makanan yang tidak memenuhi jumlah dan komposisi zat gizi. Zat gizi yang memenuhi syarat gizi seimbang yaitu beragam, sesuai kebutuhan, bersih dan aman, sehingga akan berakibat secara langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan balita. Lalu yang kedua itu ada penyebab tidak langsung. Penyebab tidak langsung pada gizi buruk disebabkan oleh ketersediaan pangan yang kurang, kemiskinan, pola asuh yang kurang memadai, faktor pengetahuan dan pendidikan yang rendah, sehingga menyebabkan terjadinya gizi buruk. Faktor kemiskinan juga disebut sebagai akar dari kekurangan gizi, yang mana faktor ini erat kaitannya terhadap daya beli pangan di rumah tangga, sehingga berdampak terhadap pemenuhan zat gizi. Boleh di next? Nah, dilihat dari permasalahan gizi buruk yang dialami oleh masyarakat Indonesia, maka diperlukan peran pemerintah. Adapun 3 peranan utama pemerintah dalam bidang kesehatan, yaitu yang pertama, peran sebagai pembiaya atau fasilitator. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan dana atau membuat sistem pelayanan kesehatan rakyat yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat miskin. Lalu yang kedua, ada peran sebagai pelaksana pelayanan.
Di sini pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas. Lalu yang ketiga ada peran sebagai regulator. Peran sebagai regulator yaitu menjamin tersedianya lembaga pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang aman. Pemerintah dalam menanggulangi gizi buruk itu ada 3. Yang pertama ada peran pemberdayaan, yang kedua ada peran pelayanan, dan yang ketiga ada peran pengaturan. Dalam peran pemberdayaan, pemerintah bertugas untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat di segala bidang. Yang kedua, dalam peran pelayanan melibatkan dan menyangkut masyarakat banyak tanpa memandang kelas sosial yang dimilikinya ataupun besarnya imbalan yang mampu diberikannya. Dalam peran pelayanan ini, pemerintah mempunyai program-program untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat. Yang terakhir, dalam peran pengaturan, pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bersama. Peran pengaturan di sini yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi gizi buruk yaitu dengan membuat peraturan pemerintah. Program pemerintah. Di sini ada 4 program pemerintah, yaitu yang pertama pemeriksaan kesehatan dengan penimbangan berat badan serta konsultasi gizi. Dan yang kedua program pemberian multivitamin untuk memenuhi kebutuhan vitamin anak. Yang ketiga program pemberian rujukan. Dan yang terakhir program PMT, pemberian makanan. Berikutnya yaitu kontribusi mahasiswa dalam mencegah gizi buruk. Ada 2 peran yang bisa diambil mahasiswa dalam upaya pencegahan gizi buruk. Yang pertama yaitu peran langsung. Peran langsung yang dimaksud adalah peran yang bisa diberikan mahasiswa sesuai dengan watak keilmuannya sendiri, yaitu berperan mensolusikan masalah gizi buruk dengan pendekatan keilmuan atau keprofesiannya. Jadi, solusi langsung ini bisa sangat beragam, tergantung pada keilmuan dan keprofesiannya dari mahasiswa itu sendiri. Misal, mahasiswa kesehatan masyarakat bisa melakukan penyuluhan ke daerah-daerah yang memiliki kasus gizi buruk yang tinggi tentang pentingnya makanan sehat. Peran yang kedua yaitu peran tidak langsung. Peran ini dapat dilakukan oleh mahasiswa karena dalam piramida sosial, mahasiswa itu berada pada middle class. Dari posisinya tersebut, mahasiswa memiliki fungsi kontrol sosial atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka dalam hal ini, mahasiswa dapat berperan sebagai penyampai aspirasi masyarakat. Dalam kasus gizi buruk sendiri, gizi buruk itu kan terjadinya dikarenakan daya beli masyarakat yang kurang, yang berakibat pada konsumsi dan asupan gizi masyarakat juga berkurang. Nah, maka fokus pemantauan kebijakan dan kritik sosial mahasiswa atas kebijakan pemerintah adalah pada hal-hal tersebut. Misal, berdasarkan kajian yang intensif dan data-data yang valid, mahasiswa bisa mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan penurunan harga atau mungkin subsidi bahan pangan pokok untuk masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, juga bisa menuntut perbaikan pelayanan umum kesehatan dan juga rumah sakit gratis untuk masyarakat yang tidak mampu, sehingga ketika terjadi kasus gizi buruk, bisa langsung tertangani dengan cepat. Berikutnya yaitu mengenai hubungan gizi buruk dengan sila Pancasila. Nah, setelah melihat kasus gizi buruk yang ada di Indonesia, kita bisa mengimplementasikan sila kedua, yaitu dengan cara mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, saling tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap anak yang terkena kasus gizi buruk.
Selanjutnya yaitu selain implementasi dari sila kedua, ikut tolong-menolong dalam kasus gizi buruk. Contohnya, membantu orang yang mengalami gizi buruk dengan memberikan pangan atau bisa dengan memberikan bantuan yang lain seperti pengetahuan. Dan bantuan tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh para penderita gizi buruk. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 4 yang telah memberikan presentasi yang baik pada kesempatan kali ini. Izinkan saya untuk memberikan kesimpulan mengenai presentasi hubungan gizi buruk dengan Pancasila. Nah, jadi tadi sempat disinggung mengenai pengertian dari gizi buruk, yaitu kurangnya kondisi di mana tubuh tidak memperoleh asupan nutrisi yang cukup seperti protein, vitamin, hingga mineral. Dan tadi juga sempat ada data-data gizi buruk di Indonesia pada tahun 2021. Tidak hanya itu, gizi buruk juga muncul karena adanya penyebab. Bisa jadi ada penyebab langsung dan ada penyebab tidak langsung. Juga pemerintah harus ikut andil dalam kasus gizi buruk kali ini. Peran pemerintah dalam bidang kesehatan ada 3, yaitu peran sebagai pembiaya, pelaksana pelayanan, dan regulator. Peran pemerintah juga harus ada dalam menanggulangi gizi buruk. Ada 3, peran pemberdayaan, pelayanan, dan pengaturan. Juga ada tadi ada penyampaian materi tentang program pemerintah. Selanjutnya, tidak hanya pemerintah yang selalu ikut andil dalam kasus gizi buruk kali ini, tapi mahasiswa juga harus bisa mencegah gizi buruk, baik itu dengan peran langsung maupun peran tidak langsung. Nah, hubungan gizi buruk dengan sila Pancasila, tadi kita bisa mengimplementasikan sila kedua, dan tidak hanya mengimplementasikan sila kedua, kita juga harus bisa mengimplementasikan sila ketiga. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.